Halo, ketemu lagi kita di video pembahasan materi ini. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai instrumen derivatif dalam sektor keuangan. Nah, apa itu derivatif? Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset acuan atau underlying aset seperti saham, komoditas, mata uang, ataupun suku bunga. Nah, instrumen derivatif ini secara umum terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah forward, kemudian future, dan yang ketiga adalah swap. Ketiga hal tadi itu sering digunakan untuk tujuan lindung nilai atau hedging, spekulasi, dan arbitrase. Oke, kita langsung mulai aja ke yang pertama, yaitu forward atau kontrak serah. Forward atau kontrak serah itu memiliki definisi, yaitu perjanjian antara dua pihak, penjual dan pembeli, untuk membeli atau menjual suatu aset acuan pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan. Memiliki karakteristik utama, yang pertama tidak terstandardisasi. Ketentuan kontrak baik jumlah, tanggal jatuh tempo, aset acuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kedua belah pihak. Kemudian diperdagangkan secara OTC atau over the counter, dilakukan secara bilateral langsung antara dua pihak, seringkali melalui bank, bukan melalui bursa yang terorganisir. Kemudian risiko kredit. Memiliki risiko kredit yang lebih tinggi karena tidak ada lembaga clearing yang menjamin penyelesaian kontrak jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu penyelesaiannya biasanya diselesaikan pada masa akhir kontrak. Itu untuk forward, dan yang selanjutnya yaitu future atau kontrak berjangka. Definisinya adalah mirip dengan kontrak forward yang tadi saya jelaskan, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual aset acuan pada harga dan tanggal tertentu di masa depan. Memiliki karakteristik utama, yang pertama itu terstandarisasi. Beda dengan tadi yang tidak terstandarisasi pada forward, future itu ketentuan kontraknya, baik ukuran, tanggal jatuh tempo, telah ditentukan dan distandarisasi oleh bursa. Kemudian diperdagangkan di bursa. Diperdagangkan melalui bursa berjangka yang terorganisasi. Misalnya kalau di luar negeri itu ada Chicago Mercantile Exchange atau Jakarta Future Exchange kalau di Indonesia. Yang ketiga itu ada risiko kredit rendah. Bursa melalui lembaga clearing bertindak sebagai perantara bagi setiap transaksi, secara signifikan mengurangi risiko kredit. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu market to market. Keuntungan atau kerugian dihitung dan diselesaikan melalui penyesuaian margin setiap hari berdasarkan harga pasar saat ini. Hal ini memastikan tidak ada kerugian besar yang akan menumpuk. Kemudian penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan penyerahan aset acuan atau penyelesaian tunai melalui posisi penutup sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian yang ketiga yaitu swap. Apa itu swap? Swap merupakan perjanjian antara dua pihak yang disebut counterparties saling menukar aliran kas atau cash flow selama periode waktu yang telah disepakati. Karakteristiknya yaitu yang pertama kontraknya jangka panjang. Biasanya memiliki waktu yang lebih panjang daripada forward maupun future. Kemudian juga diperdagangkan secara OTC, umumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bilateral. Dan yang ketiga ada tujuan utamanya, yaitu digunakan untuk mengelola atau melindungi risiko, misalnya suku bunga ataupun mata uang. Nah, jenis swap yang umum itu ada dua. Yang pertama interest rate swap atau swap suku bunga. Pertukaran pembayaran bunga mengambang atau variabel untuk pembayaran bunga tetap ataupun sebaliknya berdasarkan jumlah pokok yang disepakati. Kemudian swap yang kedua yaitu ada currency swap atau swap mata uang. Pertukaran pokok atau pembayaran bunga dalam satu mata uang dengan pokok dan pembayaran bunga dalam mata uang yang berbeda. Nah, bisa dikatakan bahwa ketiga instrumen ini adalah tulang punggung pasar derivatif global. Mereka memungkinkan perusahaan dan investor untuk mengelola risiko secara efektif dan mengambil posisi di pasar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih sudah menyimak.